Yang keenam, doa. Yang ketujuh, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta hari tilawah, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Inara Latiza Zani dan hari tilawah dibacakan oleh Nurul Azizah. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Dia tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali serabut yang dipintal. Maha penakalan dari apa yang mereka bersekutu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu sambutan yang dibacakan oleh Ustadz Mei Setiawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ujang Tatang selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Mesuci, kepada yang terhormat Bapak Mahfud Zaini selaku Raisul Madrasah Diniyah Al-Falah Mesuci, kepada Ustadz dan Ustazah yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Amin. Allahumma amin. Di sini saya sebagai panitia akan mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini. Saya meminta maaf apabila kekurangan dari segi tempat, segi hidangan, dan kurang berkenan di hadapan hadirin. Dan apabila kata-kata saya yang sampaikan banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu Masail yang akan dibacakan oleh Ustazah Fikenza Zainul Fariza. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja soal yang pertama. Orang yang bertamasya apakah diperbolehkan mengqashar sholat? Jawab, tidak boleh. Referensi Al-Bajuri awal halaman 300. Orang yang bertamasya apakah diperbolehkan mengqashar sholat? Jawab, tidak boleh. Referensi Al-Bajuri awal halaman 300. Bila tujuannya bersenang-senang, maka tidak boleh. Langsung saja soal yang nomor 2. Sebatas manakah keutamaan memakai sarung? Jawab, tafsil. Untuk laki-laki disunahkan setengah betis kaki. Apabila sampai mata kaki diperbolehkan tanpa ada kemakruhan. Untuk kaum hawa disunahkan 1 dhira' setelah telapak kaki kurang lebih 48 cm. Referensi Minhajul Qawim awal halaman 83. Sebatas manakah keutamaan memakai sarung? Jawab, tafsil. Untuk laki-laki disunahkan setengah betis kaki. Apabila sampai mata kaki diperbolehkan tanpa ada kemakruhan. Untuk kaum hawa disunahkan 1 dhira' setelah telapak kaki kurang lebih 48 cm. Referensi Minhajul Qawim awal halaman 83. Kalau laki-laki setengah betis kaki, kalau perempuan dari telapak 5 itu 40 cm tadi habis ini dalam melakukan sholat atau dalam berusaha biasa yang dimaksud sholat itu. Harian atau sholat sama saja. Oh, sama saja. Jelas sama sholat. Berarti kalau orangnya pendek kan dengan jarak telapak kaki sampai paha itu sudah 40 cm. Kalau orangnya pendek, kalau seperti saya kan tinggi, wajarlah. Kalau yang pendek gimana? Kalau laki-laki
tidak di atas setengah betis, maka boleh. Kalau perempuan memakai mukena. Sebatas mana masih diperbolehkan kembali berdiri untuk melakukan kunut yang tertinggal karena lupa. Jawab, sebelum melakukan sujud dengan sempurna. Referensi Al-Baijuri juz 1 halaman 186. Sebatas mana masih diperbolehkan kembali berdiri untuk melakukan kunut yang tertinggal karena lupa. Jawab, sebelum melakukan sujud dengan sempurna. Referensi Al-Baijuri juz 1 halaman 186. Tadi kan sebatas manakah yang diperbolehkan untuk berdiri untuk berkunut. Nah tadi jawabannya soal itu ketika sujud sebelum sempurna itu boleh berdiri. Sedangkan imam yang melebihi 4 rakaat ketika sudah mengakhiri sujud tidak boleh yang kurang sedangkan imam yang melakukan tahiyat kedua ibaratnya lupa dia berdiri sebelum sempurna berdirinya terus nggak boleh duduk kembali misalnya sudah bersujud boleh kembali. Soal keempat, bagaimana hukum azan anak laki-laki yang belum tamyiz? Jawab, tidak sah. Referensi Al-Baijuri juz 1 halaman 239. Bagaimana hukum azan anak laki-laki yang belum tamyiz? Jawab, tidak sah. Referensi Al-Baijuri juz 1 halaman 239. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yaitu Maidul Hasanah yang dibacakan oleh Ustadz Isa Royani Firdaus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat pada siang kali ini, khatib tidak bosan-bosan untuk berwasiat sekaligus mengajak kepada para jemaah senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dalam Jumat, wasiat dalam khutbah merupakan sebuah kewajiban bagi khatib karena memang menjadi salah satu rukun dalam khutbah Jumat. Jika khatib tidak memberikan wasiat atau ajakan untuk bertakwa, maka hilanglah salah satu rukun khutbah. Hal ini menjadikan tidak sahnya ibadah yang dilakukan dalam Jumat. Selain sebagai salah satu rukun khutbah, ketakwaan juga memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga diri kita untuk tetap berada dalam jalur dan jalan yang benar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dengan ketakwaan kita akan memiliki bakat yang kuat dalam mengarungi kehidupan, dan insya Allah akan menjadi hamba Allah yang disenangi dan dimaui serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menjadi hamba yang sayang, pastilah Allah akan menganugerahkan nikmat dan rezeki sebagai modal kehidupan di dunia. Hadirin jemaah rahimahullah, dalam setiap tarikan nafas kita sudah menjadi keniscayaan bagi kita untuk menyadari bahwa semua nikmat yang diterima dalam kehidupan merupakan anugerah dari Allah. Lalu apa misi utama kita berada di dunia ini? Allah telah menegaskan dalam bahwa manusia diciptakan untuk beribadah dan menyembahnya. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah Ad-Duriyah ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dengan menyadari misi utama ini, kita seharusnya seharusnya tidak boleh sedikit pun berbasis dalam hati bahwa ibadah yang kita lakukan merupakan sebuah beban. Jika ibadah yang kita lakukan dirasa sebagai beban, maka sudah bisa dipastikan akan ada peranan yang lebih berat dan enggan untuk beribadah. Kita perlu menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan merupakan kebutuhan bagi kita untuk memenuhi perintah Allah. Maka tidak akan ada perasaan yang lebih berat dalam hati kita. Semua akan menjadi ringan jika dilakukan. Lebih dari itu, semua ibadah yang kita lakukan dengan niat yang benar akan terasa nikmat, karena bisa menjadi media untuk menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah, niat menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan kenikmatan dalam beramal dan beribadah. Niat juga menjadi kunci dalam menentukan kualitas setiap aktivitas dan juga bisa menjadi sumber konsisten atau keistiqomahan dalam menjalankannya. Semua ibadah juga akan dibalas sesuai dengan apa yang kita niatkan, sebagaimana ditegaskan Rasulullah dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang artinya segala sesuatu bergantung pada niat, dan setiap orang yang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat juga akan bisa menentukan nilai dari ibadah yang kita lakukan. Niat bisa diibaratkan seperti angka 1 yang di depannya angka 0. Semua angka 0 tidak memiliki nilai walaupun jumlahnya banyak. Namun ketika di depannya diletakkan angka 1, maka angka 0 akan memiliki nilai. Semakin banyak nolnya di belakang angka 1, maka semakin banyak nilai yang dimiliki oleh angka 0. Begitu juga ibadah, semua akan tidak ada nilainya ketika ibadah tidak diniati dengan benar. Semakin banyak beribadah dengan niatan yang benar, maka akan semakin tinggi kualitas yang kita lakukan. Rasulullah juga menegaskan bahwa pentingnya posisi niat dalam yang diniatkan melebihi pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ditegaskan, innallaha katabal hasanati was-sayyi'at was-sayyi'at summa baina dzalika faman huwa bis hasanati falam ya'mal ma kataballahu lahu indahu hasanatan fa innahu biha fa'alimaha kataballahu lahu inda asyara sanah ila sami'a difi ila adfi kasira. Sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dan kebaikan, lalu menjelaskan barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia bertekad lantas ia penuhi dengan
melakukannya, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan hingga 70 kali lipat yang sampai dilipat gandakan. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keenam yaitu doa yang akan dibacakan oleh Dwi Kartikasari. Tempat dan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك العافية ويجعل ربي كثير ويسأل من كل فريد ويمكن من كل فقير ويمكن من كل رحيم يسر علينا كل عسير وتيسر عسير عليك يسير اللهم إنا نحتاج إلى العلم والتفسير ويجعل العلم تفسير ومن عليم إلى الخبير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلصنا بينك الذي لا تنام واغفرنا بك ربك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا وبرحمتك وأنت رجعنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketujuh yaitu menutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah berakhirlah acara pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.